Nah, balik lagi nih ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana di sini kita bakal bahas semua pertanyaan kalian seputar e-commerce, mulai dari Shopee, Tokopedia, TikTok Shop gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi terlalu lama-lama lagi, yuk cus kita mulai masuk ke pertanyaan pertama. Pertama dari Justina Grills. Justina Grills ya, bener ya? Oke. Nah, pertanyaannya adalah, saya udah live, dipromosiin, tapi tetap nggak ada yang nonton, padahal saya udah bayar promosinya. Aduh, ini kayaknya agak sedih loh, kalau lu udah live, lu promosiin, tapi nggak ada yang nonton. Kalau menurut gua, mungkin bukan nggak ada yang nonton sih. Jangan-jangan kamu ngelakuin banyak kesalahan yang dilakukan live pemula adalah ketika lu udah nyalain live, tapi kamu diem. Kamu nunggu rame baru mau ngomong. Nah, itu yang bikin kamu salah fatal. Kenapa? Karena ketika ketika kamu jalanin live aja, TikTok sebenarnya pasti bakal nge-boost supaya live kamu tuh ada yang lihat. Tapi belum tentu orang itu udah masuk room. Nah, tugas kamu sebagai host adalah buat, ya lu ngomong aja langsung, anggap aja udah ada. Dengan gitu mereka bakal masuk. Tapi kalau misalnya lu gak ada yang nonton, artinya kan lu udah nyala, lu diem. Dan terus orang udah lihat kok, tapi gak ada yang masuk karena ya ngapain gua masuk, lu masih diem aja. Gitu. Kayaknya masalah kamu di situ deh. Dan ketika kamu promote itu cuman bakal nge-boost supaya live itu bakal dilihat, tapi nggak bikin orang itu masuk room. Tugas kamu adalah bikin orang masuk room. Terus yang kedua, Binda Online. Toko saya baru naik. Toko saya baru juga naik lagi karena off 6 bulan. Kena penalti 1. Dikarenakan barangnya kelebihan kiloan. Padahal barangnya udah sampai ke pembeli. Biasanya kalau live bisa ada yang nonton rame. Tapi sekarang cuma 11 orang yang nonton. Gimana ya? Nah, ini kalau misalnya kena kena pelanggaran, kena penalti, itu memang pasti kena pembatasan traffic. Nah, makanya sebagai seller kamu perlu hati-hati. Karena contoh kayak gini, kelebihan berat gitu ya, dianggapnya itu, iya gimana ya, si Shopee itu gini, kamu kekurangan salah, kamu kelebihan salah. Makanya ketika dia minta ukuran, kamu memang perlu pastiin ya kurang lebih segitu gitu. Jangan sampai kayak kelebihan, karena kalau kelebihan kan dianggapnya kayak, oh kena ongkir lebih nih, kayak gitu. Kurang lebih. Jadi hati-hati banget sama yang kayak gitu. Dan ya memang di Indo kadang ketika kita masukin ngupload kan nggak pakai timbangan ya. Jadi ya mendingan pakai timbangan aja. Gitu. Dan dihitung sampai jadi packingan ya, jangan cuma sampai barangnya aja. Gitu. Nah, kalau udah kena pelanggaran, solusinya gimana? Solusinya 2 sih. Lu mau tungguin, apa lu tergantung tokonya udah rame apa sepi. Kalau memang udah sepi, bikin lagi toko baru. Gimana lagi daripada lu tungguin? Yang berikutnya dari Ana Noviarsi, apakah betul kalau daftar produk termurah bisa naikin exposure FKU atau toko? Ya, sebetulnya kalau masuk produk termurah bisa nggak? Bisa. Karena kenapa? Ada tato termurah dan orang itu senang dengan yang termurah. Tapi yang perlu diingat adalah ketika lo dapat termurah, gimana ya? Jangan cuman ngejar termurah semua karena nggak ada untungnya, nggak ada duitnya, dan nggak bisa laku gitu. Jadi bisa jadi pakai strategi kayak contoh kita punya beberapa barang, ada 1-2 yang diambil termurah. Nanti udah gitu ada yang lain yang buat di luar termurahnya gitu ya. Jadi kayak apa ya? Jual rugi buat dapat untung di tempat lain. Strateginya kayak gitu. Terus Abidal, Shopee itu di mana caranya? Di mana carinya? Di mana carinya nih gue kasih linknya di bio di deskripsi ya. Lu tinggal klik aja linknya, nanti lu bisa beli di situ. Gitu ya. Jadi nggak perlu cari-cari nih, disediain. Nendi Channel. Semua udah dilakuin, traffic udah dapat, tapi masih aja tetap nggak laku. Tipsnya apa lagi ya? Yang salah kalau buat toko baru. Gini, kalau traffic udah dapat tapi belum laku, masalah cuma satu, masalah di konversi. Kalau masalah di konversi, apa artinya produk kamu tidak terlihat menarik buat konsumen? Nah terus apain ya? Lu benerin. Benerinnya gimana? Ya terserah. Satu gini, coba lu bandingin deh sama yang lain. Kemahalan nggak? Kemurahan nggak? Meyakinkan nggak? Terpercaya nggak? Gitu. Kalau misalnya kita yang beli selalu ngerasa apa ya, kita yang bikin selalu ngerasa bagus, punya nggak temen yang sebel sama lu? Jangan cari yang dekat, karena kalau yang dekat dia biasanya nggak enak, bener nggak? Tapi kalau nyari yang sebel sama lu, dia bakal gunakan kesempatan itu buat caci maki, bener nggak? Gua sendiri kalau misalnya jujur kalau bikin produk ya, gue bikin produk misalnya gue kerja sama orang sama siapapun, gue bahkan ketika gue minta misalnya satu produk itu jadi, gue nggak pernah bilang lu liatin dong, gue bakal kirim, kasih gue caci maki lu yang terburuk. Karena dengan gue dapat caci maki, gue tahu jangan-jangan ini orang Indonesia tuh segan buat ngasih kritik, bener gak sih? Dan kadang kita butuh kritik, jadi kayak ini produk jelek banget sih, sampah banget. Nah kita butuh kayak gitu. Dengan kita gue salahnya di sini, gue harus benerinnya di situ. Daripada lo udah traffic gede, nggak ada yang laku. Terus Humai cocok. Kalau conversion rate dianggap bagus, itu berapa persen ya? Sebenarnya conversion rate bagus itu setiap industri beda-beda. Tapi kalau misalnya boleh gue ambil pukul rata, kurang lebih 2-3% itu udah lumayan oke. Gitu ya. Karena gue pernah lihat yang 10%-an.
Gue pernah lihat yang 0, gitu. Jadi kayak beda-beda sih, nggak bisa ngomong gitu. Haristan, kalau buat jualan suplemen, gimana cara foto DLL-nya? Kan cuma fotonya gitu-gitu aja. Nah, kalau lu jualan suplemen, gimana cara fotonya? Sebenarnya gini, kalau lu lihat jualan suplemen ya, yang coba gini deh, sebenarnya paling simpel ya, suplemen itu bisnisnya mirip sama beauty. Coba kamu cari toko-toko skincare, toko-toko beauty, itu banyak yang fotonya tuh heboh-heboh banget. Contohnya paling simpel ya, lu lihat brand Skintific, itu ngelihat fotonya, emang dia cuma gitu doang sih. Tapi kalau kata gue fotonya heboh banget gitu, editingnya yang wow, cakep gitu, dan itu bikin kayak nimbulin trust gitu ya. Nah, suplemen itu yang tonjolnya kan fungsinya apa. Nah, disitulah yang lu bisa masukin. Tapi ya memang biasanya skill kita sebagai orang awam, jujur ya biasanya ya, gue juga dulu ngalamin. Sampai sekarang juga gue ngalamin, suruh ngedit nggak bisa, gue bego gitu kan. Skill kita sebagai orang awam nggak bisa men-highlight apa yang mau dipromosikan. Makanya di situ bagusnya lu kerjasama. Dan kalau lu lihat ya, kenapa maksud gue gini, kalau brand-brand gede, kenapa kalau bikin produk tuh mereka cepat laku gitu ya? Karena mereka juga nggak tanggung-tanggung buat spend. Agency budgetnya aja itu untuk satu SKU bisa ratusan juta. Yang padahal cuma bikin jadi satu gambar atau beberapa gambar dengan beberapa teks, selesai gitu. Tapi masalahnya kan itu nggak bisa dibikin sama tukang setting gitu loh. Bayang nggak, lu ke percetakan tukang settingin mang gitu, nggak bisa gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Ayu Wulandari, aku baru perdana live tadi malam, selama 2 jam nggak ada yang CO, cuma dimasukin keranjang doang. Selamat, minimal udah masuk keranjang, minimal lu udah mulai gitu. Selamat gitu kan, gue kasih selamat ya, lu terusin aja. Kalau belum ada yang order beneran, coba dievaluasi kira-kira kenapa nih, apakah jangan-jangan barang kamu tuh gini, keranjang doang bisa jadi gini, barang kamu tuh bukan barang yang dibutuhin. Jadi kayak orang mau beli, udah nanti aja nunggu promo gitu kan. Atau ya memang kamu sendiri baru mulai, jadi kayak orang tuh belum ada yang oke, gue bantu, gue support deh gitu. Itu juga ngaruh. Makanya kalau kayak di Shopee itu bener-bener banyak hal yang ngaruh buat penjualan kamu ya. Nah, jadi itu dia beberapa pembahasan pertanyaan komentar kalian. Buat kalian yang belum kejawab, masih ada pertanyaan, lo bisa tulis di video ini atau di video-video gue yang lain. Nanti gue bakal bikin konten kayak gini minggu depan.